Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Utara. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Baik, pada hari ini saya berperan sebagai supervisor yang mana saya akan mensupervisi seorang coach, yaitu teman saya, Ibu Susiati, yang mana pada hari ini saya akan melakukan supervisi kepada beliau. Oke, selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, saya juga sehat. Semoga kita semuanya sehat dan kita bersemangat ya Bu ya. Iya, amin ya. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Nah, hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu selaku coach ya Bu. Iya. Ibu akan melakukan coaching nantinya bersama coaching. Hari ini saya sebagai supervisor akan mengamati Ibu dalam melakukan coaching nantinya. Yang pertama, saya akan mengamati apakah nantinya Ibu sebagai coach itu akan sudah menggunakan alutsista dalam melakukan coaching, yang dimana maksudnya alutsista tersebut merupakan coach itu menanyakan tujuan utama daripada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah coaching dan melakukan rencana aksi terhadap masalah coaching, dan yang terakhir ataupun memancing tanggung jawab daripada seorang coaching. Kemudian saya juga akan mengamati apakah nantinya Ibu dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Kemudian saya juga akan mengamati nanti bagaimana coaching tersebut menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Ya, baik. Bagaimana Ibu, apa sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah sangat siap Ibu. Siap ya, semangat Ibu ya. Sangat semangat ya. Baik Ibu. Nah, jadi ngomong-ngomong Ibu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, ya, jangan lupa dalam proses coaching nanti Ibu juga harus bisa menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, ya kan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi sebaik mungkin. Iya. Bisa Bu ya? Iya, alhamdulillah. Siap Bu. Nah, jadi Bu, ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait pelaksanaan coaching. Pertama, pertanyaannya, nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Ibu lakukan? Ya, dalam proses coaching ini saya akan menjadi pendengar aktif, pendengar penuh. Jadi saya akan mencoba fokus untuk permasalahan yang coach sampaikan. Kemudian saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga saya bisa memancing seperti ini untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan ini. Baik. Memang seperti itu Bu ya, kita sebagai coach itu tidak bisa memberikan solusi serta-merta kepada coaching. Kita harus melatih coaching tersebut untuk mencari solusi sendiri secara mandiri ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing dari kita sebagai coach. Iya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Yang dari beberapa kompetensi tersebut saya ingin lebih memfokuskan untuk mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena pertanyaan yang berbobot itu sangat menentukan apakah si coach ini bisa mendapatkan solusi atau tidak. Jadi itu sangat tergantung dari saya untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Iya Bu. Kemudian Bu, yang ketiga nih ya Bu, pertanyaan yang ketiga. Nah, berbicara indikator ketercapaian, Ya. yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching selama melakukan coaching? Saya indikator yang saya dapatkan di sini dalam proses coaching adalah saya harus mampu mengarahkan coaching untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oh, Ya, sehingga mereka ya tidak jadi hasil coaching ini ada solusinya, ada hasilnya gitu. Iya, coaching ya. Iya. Jadi coaching yang kita laksanakan itu lebih bermanfaat kepada coaching ya. Baik Ibu, selamat melakukan coaching. Ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat terus Ibu. Ya, terima kasih Bu Nurul atas motivasinya. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana?
Alhamdulillah sehat juga. Tapi saya lihat muka Bapak kayak kurang bersemangat, bagaimana gitu Pak? Ada sesuatu begitu Pak? Ini sebenarnya saya memang ada sedikit masalah gitu ya. Ya. Namun saya bingung nih Bu, mau mengutarakannya itu kemana. Kira-kira apakah punya waktu sebentar Bu? Insya Allah ada waktu nih Pak. Dan jangan sungkan, nggak mengganggu kok Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sebelumnya ya. Jadi gini Bu, beberapa hari belakangan ini gitu ya, saya tidak nyaman gitu ya. Kepikiran saya nggak bisa tenang gitu ya. Apa? Jadi apa yang kira-kira yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Pak? Jadi ini saya berharap akan mendapatkan ketenangan dan tidak merasa tertekan, sehingga saya mendapatkan solusi setelah saya menceritakan kepada Ibu. Ya, semoga ya nanti kita mendapatkan pekerjaannya ya Pak. Jadi apa yang kira-kira buat Bapak merasa tidak nyaman dan tidak semangat? Bisa diceritakan Pak? Jadi gini Bu, kebetulan itu ya, beberapa hari yang lalu itu ingat nggak Bu ya, kan ada datang pengawas ke sekolah kita Bu ya. Kemudian beliau itu melakukan supervisi. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran itu dari pengawasnya, ya, sehingga semenjak waktu itu saya merasa tidak nyaman lagi nih Bu, tenang gitu Bu ya. Iya. Oh saya ingat loh Pak. Nah, tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa terjadi Pak? Lalu kira-kira bagaimana Bapak bisa mendapatkan teguran dari Bapak pengawas ya? Jadi gini Bu, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran. Proses pengajaran bagaimana ya Pak? Apakah Bapak nilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik sama Pak pengawas? Ya, jadi gini, sepertinya Bapak pengawas itu sedikit keberatan dengan proses pembelajaran saya ya, karena saya hanya berfokus pada UTK aja. Lalu bagaimana dengan tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Jadi sebenarnya sejujurnya nih Bu ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini itu ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan berbagai sumber belajar yang lain. Jadi bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan sepertinya. Jadi masalahnya begitu ya Pak. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu nih Pak ya. Selama ini kira-kira apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi Bu ya, saya tidak menggunakan sumber belajar yang bervariasi dan hanya berfokus pada buku teks aja. Nah, ngomong-ngomong nih Pak ya, kenapa Bapak hanya menggunakan buku teks saja dalam mengajar? Jadi menurut saya nih ya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan untuk murid-muridnya. Jadi murid-murid dengan dapat membaca langsung buku teks, ya. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Nah, sebenarnya itu sudah bagus sih Pak. Menurut Bapak, bagaimana dengan hasil akhir dari pembelajaran tersebut? Apakah siswa sudah mudah memahami dan kelihatan bersemangat dalam kelas? Ya memang menurut saya yang saya amati selama ini, itu muridnya memang hanya duduk, diam, dan berfokus pada buku saja. Ya, kalau begitu, menurut Bapak, apakah proses pembelajaran yang seperti itu sudah efektif? Nah, kalau saya pikir-pikir juga, menurut saya itu memang terlihat tidak aktif ya siswanya. Ya. Dan pada saat penugasan mereka hanya istilahnya terjadi ya teks saja. Jadi, apa yang jadi kendala dia sehingga Bapak dalam mengajar hanya menggunakan buku teks saja nih Pak? Itulah karena keterbatasan saya, ya kan. Kebetulan saya ini dalam menggunakan media IT ya kan. Begitu ya. Lalu kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut sehingga Bapak tidak lagi mengajar hanya berpedoman pada buku teks saja Pak? Sepertinya ini saya harus mengembangkan diri saya ya. Dengan secara mandiri. Dengan yang Bapak mengikuti pelatihan secara mandiri, apakah Bapak itu sudah efektif? Belum.
Belum ya? Ya. Ya, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Adakah tersebut jadi lebih efektif? Sepertinya saya perlu meningkatkan kompetensi saya itu terutama di bidang IT, Ya. misalnya dengan menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian saya akan mempelajari beberapa aplikasi yang memang dapat mendukung proses pembelajaran, sehingga pembuatan media pembelajaran nantinya siswa akan lebih bersemangat dan mereka akan lebih aktif lagi. Apakah ada hal lain yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak di bidang IT? Oh iya, Bu, saya baru ingat, kebetulan itu di sekolah saya itu ada rekan sejawat saya, jadi beliau memang memiliki kemampuan di bidang IT yang lebih berpengalaman gitu ya. Jadi saya akan coba berkolaborasi dengan beliau sehingga dapat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya di bidang IT. Ya, sehingga penggunaan sumber belajar yang saya gunakan di kelas nantinya itu akan lebih bervariasi. Jadi nggak monoton dengan teks seperti yang saya ceritakan tadi. Wah, subhanallah, luar biasa nih Pak ya. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan itu Pak. Ya. Jadi dari beberapa langkah yang sudah Bapak lakukan, yang mana prioritas utama yang akan Bapak lakukan dan komitmen apa yang akan Bapak terapkan untuk melakukan rencana tersebut? Nah, jadi saya akan coba melakukan pengembangan diri terlebih dahulu mungkin ya, mungkin mengikuti pelatihan mandiri apakah secara daring ataupun secara luring. Kira-kira kapan itu Bapak lakukan? Secepatnya nih kayaknya nih Bu ya. Ya. Kira-kira siapa yang akan bantu Bapak untuk menjalankan komitmen tersebut? Untuk komitmen ini sepertinya saya harus meminta bantuan kepala sekolah ya, terkait dengan informasi adanya kegiatan-kegiatan pelatihan sehingga saya dapat mengikuti pelatihan tersebut. Wah, ini ide luar biasa nih Pak ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Pak ya. Amin. Ini terima kasih banyak nih Pak atas waktunya nih ya, sehingga sekarang saya sudah merasa lebih enakan, lebih lega gitu ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memang bisa menciptakan inovasi, kemudian lebih kreatif sehingga proses pembelajaran di kelas dan kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih memerdekakan murid ataupun peserta didik ya. Amin, sama-sama lupa ya. Jadi mohon maaf nih Bu ya, kebetulan setelah ini itu saya ada janji juga sama teman saya ya Bu ya. Mereka ada pertemuan sebentar, ada yang dibicarakan ya. Iya Pak, silahkan. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Susi dengan hasil proses coachingnya tadi akan berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang karena coachingnya bisa berjalan dengan lancar Bu. Baik ya. Bagaimana apakah itu merasa tenang, dapat bantu coaching yang bukan masalah? Ya Bu, ya betul Bu. Saya senang merasa senang ya karena pertama prosesnya sangat lancar, proses coachingnya. Kemudian saya juga senang bisa membantu coaching saya mengalami masalah sehingga beliau mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik, sangat bagus ya. Tadi saya sudah melihat di unggahan coaching itu sangat bagus, luar biasa Ibu Susi. Terima kasih Bu Nurul. Nah Ibu Susi, ini kan setelah melakukan observasi ya sama coaching tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Ya Bu, silakan Bu. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Ya. Terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan dalam proses coaching, yaitu saya sudah mendapatkan keterampilan coaching yang baik sehingga saya bisa melakukan semua alutsista dan saya melakukan teknik-teknik coaching dengan baik sehingga coaching sangat terbantu, sehingga proses coaching ini sangat berjalan dengan lancar dan coaching itu sangat terbantu dengan pendampingan yang saya ajukan. Iya Bu. Jadi tadi kan dari pengamatan saya pada saat Ibu melakukan coaching, saya ada mencatat beberapa hal. Ya. Itu yang pertama, ya, alhamdulillah Ibu Susi sudah berhasil melakukan coaching
sesuai dengan alur kita. Ya, Ibu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, sudah memberikan aksi dan menyampaikan memancing pertanyaan yang menunjukkan tanggung jawab Koji terhadap solusinya. Kemudian Ibu juga sudah dapat menemukan rencana aksi dan tanggung jawab dari Koji. Kemudian Ibu juga sudah fokus Bu dengan kehadiran penuh dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Luar biasa Ibu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Luar biasa yang sudah sangat baik. Iya, terima kasih. Jadi kemudian Bu Susi ini untuk kedepannya ya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini? Iya, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan potensi saya adalah mendengarkan dengan rasa. Karena itu hal-hal itu harus saya dapatkan. Sehingga untuk kedepannya dalam melakukan proses coaching itu bisa lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Luar biasa yang sudah Ibu lakukan hari ini ya. Semoga keterampilan Ibu dalam kegiatan coaching ini semakin meningkat dan menjadi coach yang sempurna. Ya. Terima kasih Bu. Ini tetap semangat Ibu Susi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian kegiatan supervisi pada hari ini. Dan kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.